terima kasih. Hari ini saya akan mewawancarai dari keluarga petani hidroponik ini mengenai apa sih sebenarnya kegiatan dari hidroponik ini dalam menunjang kebutuhan ekonominya. Jadi di sini saya akan sedikit mengenai apa sih sebenarnya sayur hidroponik itu. Jadi jangan lupa untuk nonton ya. Oke. Ya baik Bu, terima kasih. Di sini saya perkenalkan, nama saya Mirayanti. Di sini saya dari mahasiswi S2 Kajian Budaya. Di sini saya ingin mengenal lebih jauh mengenai hidroponik ini sendiri. Kebetulan saya mengangkat topik saya mengenai sayur hidroponik ini. Saya ingin bertanya-tanya sedikit ini Bu, mengenai sayur hidroponik ini sendiri, sejauh mana mengenai perkembangan sayur hidroponik ini. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai sayur hidroponik ini sendiri itu apa sebenarnya. Jadi Ibu bisa menjelaskan sayur hidroponik itu apa? Sayur hidroponik adalah medianya dari air, peralon, dan dibesarkan oleh nutrisi. Jadi sayur hidroponik itu termasuk sayur yang paling sehat, tidak memakai bibit pestisida, bebas pestisida. Jadi Sehat ya sayurnya sehat, hijau, segar, dan bersih. Jadi selama ini saya berproduksi sayur sudah disukai oleh tetangga, rekan-rekan teman kantor, selalu dikunjungi di sini walaupun sedikit lokasinya sangat dimanfaatkan dan terutama untuk kebutuhan dapur. Jadi sayur hidroponik ini sama sekali tidak menggunakan tanah ya Bu? Menggunakan air saja? Tidak menggunakan tanah, jadi sayur hidroponik ini termasuk sayur yang paling sehat, bersih, bisa dipikirkan juga kalau produksinya pas, pasti segar dan hijau bagus, akarnya juga bersih, Jadi ya nggak kotor. mungkin bisa Ibu menjelaskan sedikit saja mengenai bagaimana keuntungan dari penjualan sayur ini? Apakah ada kendala dalam proses penjualannya atau bagaimana dalam sistem pemasarannya? Karena selama ini sudah mulai menanam sayur hidroponik hampir 3 tahun. Untuk kebutuhan di dapur sudah lumayan memenuhi kebutuhan hari-hari dan bisa juga dijual sama keluarga, bisa juga diberikan sesama kawan-kawan, terutama tetangga. Kita bersosial, membagi, saling berbagi, dan juga untuk melayani di pasaran. Walaupun setiap minggu itu 4 kilo saya jual, saya rasa sudah sangat bagus. Dan bahkan sayur saya ini sudah ke Lepo-Lepo, sudah masuk di pasar Baruga. Ya untuk keuntungan adalah untuk kebutuhan hari-hari sudah memenuhi sedikit, cuma kendalanya karena faktor lokasi sangat sempit karena pekarangan rumah itu dimanfaatkan dengan seefektif mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin bisa Ibu menjelaskan sedikit kepada kita semua sebenarnya apa sih alasan Ibu memilih sayur hidroponik begitu untuk menjadi bisnis mungkin tambahan dari Ibu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan kenapa sayur hidroponik begitu Bu? Ya menurut saya pribadi sendiri, karena kalau mau memanfaatkan lahan yang luas, saya kendalanya tidak bisa untuk mencangkul, tidak bisa untuk merawat kalau terlalu jauh. Karena sekarang COVID kan, jadi Ya, mungkin lebih baik menanam sayur begini. karena anjuran pemerintah juga lebih baik stay at home. Maksudnya ini bisa dikontrol dari rumah begitu Bu? Ya dekat, Ya, jadi jadi salah gampang. satunya itu ya Bu. Ya, Nah, bisa bertanam di dekat rumah begini, bisa dikendalikan begitu ya Bu? ya karena pagi sore kita lihat, kita kontrol airnya, kita juga kontrol nutrisinya, jadi dekatlah dengan rumah,
alangkah bagusnya juga kalau lokasinya agak besar atau luas. Tapi ini karena lahannya juga walaupun sedikit tapi bermanfaat sekali. Jadi saya harap itu kalau bisa generasi muda ke depannya dia lebih berpeluang kepada saya bertani secara hidroponik, karena di samping tenaga tidak menguras tenaga, kita juga merasakan kebersihan sayur. Jadi sayur ini, sayur model-model apa saja ini macam-macamnya yang ibu tanam? Selama ini ada kangkung di sebelah, ada juga pocai, ada selada, dan juga untuk sayur-sayur yang bayam yang lalu. Tapi karena kebetulan ini habis stokannya selada saja ini. Itu pun ada yang masih kecil-kecil, ada yang sudah besar karena tidak habis juga diambil, sudah besar ini. Ada yang masih kecil-kecil, yang penting rutinitasnya ada, tidak ada kekosongan. Pembibitan saya kosong karena kehabisan saya punya tenaga selama ini kurang, jadi keterbatasan tenaga kerja. Apakah ibu memiliki kendala dalam perawatan sayur hidroponik ini sendiri? Hama atau bagaimana ibu dalam proses penanamannya? Ya, namanya sayur hijau, jelas ada kutu-kutunya, dan karena saya pelihara juga ayam di sekitarnya, makanya kendalanya kalau memelihara sayur begini harus dilihat-lihat, dikurung kalau bisa, seharusnya dikurung karena keterbatasan modal. Akhirnya ya beginilah keadaannya. Ada juga yang bagus karena dimakan ayam, ada juga itik yang cari-cari. Jadi alangkah bagusnya kalau permanen itu lokasi khusus untuk memelihara sayur hidroponik. Terima kasih banyak ibu atas wawancara saya hari ini. Mungkin ada sepatah kata yang mau disampaikan mengenai untuk kita semua mengenai sayur hidroponik ini bu, untuk generasi pemuda yang ingin menanam sayur hidroponik juga ini bu. Ya, bagi saya sampaikan kepada generasi muda, alangkah bagusnya mencoba atau memulai usaha berhidroponik karena dalam hal menunjang kebutuhan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan sayur yang bagus, dikonsumsi dengan sehat, tidak terlalu banyak mengandung pestisida. Saya rasa itu lebih bagus dikembangkan oleh generasi muda yang akan memperbaiki taraf kehidupan ekonomi, karena ada keuntungannya. Di samping kita konsumsi, kita bisa jual, kita bisa rasakan kesenangan. Jadi itu saya harap untuk mengisi waktu yang ada, tidak ada waktu terbuang karena membutuhkan banyak pekerjaan ini. Selesai ditanami, dipetik, ditanam lagi, dibibit lagi. Sementara kita punya tenaga kerja ini, saya rasa saya harus butuhkan tenaga kerja walaupun sedikit, paling tidak 2 orang. Ada yang membibit, ada yang menanam, ada yang memasarkan. Oh ya, sekian saja mungkin pertanyaan dari saya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan untuk menjelaskan mengenai sayur hidroponik ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih atas informasinya supaya dipromosikan sayur saya di Jati Bali. Ya baik, saya pamit dulu ya Bu. Oke, terima kasih. Ya, ini adalah salah satu bibit yang saya ingin dokumentasikan. Bisa video, ini bibitnya, ini sayur-sayurannya sudah tumbuh beberapa hari. Sayuran yang setengah hampir mau tumbuh. Ada juga sayuran yang sudah siap jadi di samping saya. Ya, ini sayuran yang hampir jadi. Dari beberapa sayuran
Ini anak-anak dari sayur selada. Ini sayur pokcai. Ini adalah bibit-bibit airnya juga ada di bawah. Nah, ini yang siap dipanen. Beberapa sayuran yang siap mau dipanen dikemas seperti ini agar bebas dari hama. Ya, ini adalah sayurannya pokcai. Seperti inilah sayur pokcai yang akan siap mau dipanen. Kita bersihkan, ini ada beberapa sedikit yang tumbuh hamanya. Ya, ini kelihatan sayurnya sehat bukan, dari segi tekstur batangnya. Ini sayur selada, beberapa sayur selada dicampur-campur saja katanya ibu itu sayurnya di sini. Sungguh sehat sekali sayurnya. Ya, dikemas, dikurung seperti ini agar bebas dari hama. Seperti yang kita lihat, ini itu akan dapat memberikan kesehatan seperti yang penjelasan dari ibu tadi. Ya, ini diperlihatkan bagaimana model tekstur selada. Oke, ini kita ke sayur pokcai. Sayur pokcai yang beberapa hari akan siap kita panen juga. Ini sayur-sayurannya, tempat penampungannya di sini. Model-model sayuran pokcai seperti ini. Ya, ini adalah bibit-bibitnya di belakang. Seperti inilah model-model dari sayur pokcai. Saya akan memperlihatkan jenisnya di dalam itu kurung seperti ini. Ya, terima kasih.